Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Betel Bandung. Kami berharap berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online ini, bisa menuliskan respon, komentar, atau menyampaikan pokok-pokok doa melalui kolom chat yang tersedia. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Jikalau sampai saat ini kami masih sehat, kami masih ada dalam berkat-berkat Tuhan, semuanya itu kami syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau sebentar juga kami akan beribadah bersama-sama Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati ibadah setiap kami Tuhan. Sebelum beribadah Tuhan, kami memohon Tuhan biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap kami meninggikan nama-Mu. Dan kami mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita. Siang hari ini kalau kami boleh bersama-sama meninggikan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menjamah dan mengurapi setiap hati kami Tuhan. Hati yang rindu, hati yang haus. Kami bersama-sama tinggikan nama-Mu Tuhan, bersuka cita dan bersorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berapa banyak sungguh percaya Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Kuasanya mengalir, memberkati dan mengurapi setiap kita. Hati yang haus, hati yang rindu, hati yang berkobar-kobar. Mari nyatakan sungguh kemuliaan bagi Dia, memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita selama-lamanya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari sama-sama serukan. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sama-sama katakan. Sebab aku Ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama katakan lagi. Tuhan, Engkau
merasakan-Mu. Kami mau berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari saya mengundang kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Nyatakan lagi sungguh. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi untuk kesempatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami menyediakan hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan menegur kami, mengarahkan kami, membawa kami kepada kedewasaan rohani, membuat kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang Kau nyatakan akan membuat hidup Kristen kami menjadi semakin berdampak bagi banyak orang. Tuhan urapi hamba-Mu dan setiap kami semua yang mendengarkan kebenaran firman ini dimanapun kami berada, kami semua diberkati olehnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang bertemakan kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Saya mau mengajak setiap dari kita untuk membaca ayat di dalam firman Tuhan di Yesaya 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah cemas karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Amin. Kehadiran Tuhan ya betul membawa kemenangan. Tetapi seringkali kita memiliki pemikiran yang salah tentang kemenangan ini. Sehingga kita jadi orang Kristen yang mudah kecewa.
Padahal kalau saya mau bandingkan ya, Bapak Ibu di sini pernah ada yang kehujanan? Atau lagi hujan lah, mau keluar rumah, kemudian Bapak Ibu buka payung, betul nggak? Buka payung dong. Nah, begitu buka payung, Bapak Ibu pernah ngomel nggak? Lah, saya kan udah buka payung, kok hujannya nggak berhenti? Saya kan udah buka payung, kok hujannya malah tetap makin deras? Ataukah Bapak Ibu santai aja? Yang penting mau hujan badai ya udah saya pakai payung, it's okay kalau harus pergi. Kalau kita buka payung terus kita menganggap bahwa masalah hujan itu langsung berhenti, saya rasa ada yang salah dengan kita. Karena payung ini memberikan perlindungan buat kita, proteksi buat kita, tapi not necessarily, enggak selalu harus menghentikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Ternyata di dalam Alkitab ada banyak orang-orang pilihan Tuhan yang mengalami masalah meskipun mereka memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Kehadiran Tuhan ia membawa kemenangan, tetapi mereka harus menjalani masalah-masalah terlebih dahulu. Saya kasih contoh, misalnya Daniel. Memang pernah waktu sekolah minggu dikasih tahu, karena Tuhan hadir dalam hidupnya Daniel, maka Daniel tidak jadi masuk ke lubang singa. Enggak kan? Lagu anak sekolah minggu aja bilang, Daniel di lubang singa. Daniel itu udah masuk ke lubang singa. Padahal Daniel itu orang yang disertai Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang luar biasa hidupnya, orang yang excellent di hadapan Tuhan. Tapi tetap ada masalah dalam hidupnya yang dia harus hadapi. Sadrak, Meksak, Abednego, 3 orang yang juga menolak untuk menyembah dewa lain. Mereka tetap menyembah Tuhan. Tentu ada hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Tapi apakah mereka tidak jadi masuk dapur api? Tidak. Mereka tetap harus masuk dapur api. Murid-murid Tuhan Yesus punya Tuhan Yesus di dalam perahu yang sama. Tuhan Yesus lagi tertidur. Apakah kemudian smooth sail, semua pelayarannya enak? Enggak. Ada badai datang sampai mereka harus membangunkan Yesus. Jika kita sangka karena adanya Tuhan, otomatis saat ini juga kemenangan terjadi, masalah akan hilang, hidup kita akan nyaman, kita akan jadi orang-orang yang sangat mudah kecewa. Inilah kenapa kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti jimat. Bukan hanya Tuhan jadi juru selamat, ya, Tuhan jadi raja di atas hati kita, bertahta di hidup kita. Kita mempergunakan Tuhan untuk jadi juru berkat. Tuhan berkati saya, keluarga saya, pekerjaan saya, sekolah saya, usaha saya, jodoh saya. Kalau udah deket-deket Natal, tahun baru, liburan, Tuhan jadi juru rawat. Tuhan, sebentar saya mau ke Bali, tolong ya Tuhan jaga saya biar gak kena virus. Tuhan tolong ya jagain rumah saya, kebetulan mau ditinggalin pembantu pulang. Tolong ya Tuhan. Oh sekalian Tuhan, tanamannya kalau boleh kasih ekstra nutrisi. Jadi gak disiram berapa hari pun tetap hijau Tuhan. Oh ya satu lagi, dogi saya gak saya bawa. Tuhan tolong rawat ya Tuhan, jaga. Apakah di dalam kehidupan kita kehadiran Tuhan kita gunakan sebagai jimat? Hari ini kita akan merenungkan prinsip tentang kehadiran Tuhan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tujuannya agar kita tidak mudah kecewa. Karena seringkali kita menginterpretasikan perlindungan Tuhan dengan hilangnya masalah. Padahal tidak seperti itu. Prinsip ini diambil dari kisah Yesus beserta 3 orang yang dia kasihi. Maria, Marta, dan Lazarus. Apa yang terjadi? Peristiwanya ditulis di dalam Yohanes 11 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dikatakan di sana, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Menurut saudara, ketika Yesus menerima kabar ini, zaman dulu bukan kayak zaman sekarang yang bisa terima WA. Orang harus datang berjumpa dengan Yesus dan bilang, Tuhan, dia yang kau kasihi, Lazarus sedang sakit. Menurut saudara, apa yang Tuhan Yesus harusnya lakukan ketika dia mendengar orang yang dia kasihi sedang sakit? Yang pertama, Yesus bisa saja langsung cancel semua pelayanannya. Dia bilang sama Simon Petrus, cancel semua ya, khotbah, jadwal ngajar, jadwal ketemu orang. Saya mau saat ini langsung pergi ke Betania. Karena Lazarus orang yang saya kasihi, dia lagi sakit. Atau yang kedua, Yesus bisa dengan mudah bilang, Lazarus, dengar suaraku. Walaupun gak ada telepon ya. Engkau sembuh sekarang. Yesus itu pernah menyembuhkan orang dari jarak jauh loh. Ketika dia menyembuhkan anak dari perwira Kapernaum, gak sempat ketemu. Tapi langsung sembuh. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mendengar Lazarus sedang sakit? Jawabannya tidak. Ayat yang ke-6 di dalam Yohanes 11 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Firman Tuhan bilang ia sengaja. Jadi begitu dengar langsung dia memutuskan, oke, saya mau stay 2 hari lagi di sini. Apakah Yesus tidak tahu bahwa ada kemungkinan Lazarus bakal lewat kalau dia stay 2 hari lagi di tempat di mana dia berada? Pasti Yesus tahu. Tapi toh Yesus sengaja tinggal ekstra 2 hari di tempat di mana dia berada. Kehadiran Tuhan dan kemenangan itu kadang-kadang gak sesuai dengan pemikiran kita. Yang pertama kita lihat prinsipnya. Ternyata kemenangan yang Tuhan maksud dari kehadirannya seringkali waktunya berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu kita. Kita sering pengen cepetan dapat apa yang kita mau sesuai dengan waktu kita. Karena itu kita sering kecewa. Buktinya Marta kecewa. Yohanes 11 ayat 17 sampai ke 21 dikatakan, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Udah 4 hari, udah lewat. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ingat ya, dari dengar Yesus stay ekstra 2 hari. Dari 2 hari dia masih harus jalan kan ke Betania. Dan ketika Yesus sampai, Marta datang mendapatkannya. Dan Marta berkata di ayat yang ke-21, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tuhan, kalau aja engkau ada di sini, kalau aja 4 hari yang lalu engkau sudah datang, pasti saudaraku tidak akan mati. Marta ini bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Marta ini seorang pelayan. Kalau Yesus datang ke rumahnya, Marta lah yang melayani. Tapi ternyata Marta seorang pelayan bisa kecewa karena dia menyangka bahwa waktu dia harus sama dengan waktunya Tuhan. Bagaimana dengan Maria, orang yang senang duduk dekat Yesus, ngerti isi hati Yesus. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kata-katanya sama, Tuhan,
kalau aja engkau hadir di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Seringkali di dalam hidup kita, kita sama seperti Maria dan Marta. Mungkin kita bilang gini, Tuhan, kalau aja 10 tahun yang lalu papa saya gak bangkrut, saya mungkin bisa sekolah dengan baik hari ini. Tuhan, kalau aja dulu waktu saya menikah, suami saya kalau aja dia udah kenal Tuhan, dia gak kasar, dia gak galak, pasti anak saya tuh gak akan sekeras ini. Tuhan, kalau seandainya orang tua saya gak dipanggil karena COVID, pasti begini. Terkadang waktu yang kita inginkan, kita ekspektasi Tuhan bekerja, ternyata Tuhan tidak bekerja. Dan itu yang membuat seringkali kita menjadi kecewa. Padahal Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sayangnya manusia suka gak bisa lihat. Kalau kita boleh berkaca di dalam kehidupannya Yusuf. Waktu Yusuf dengan waktu Tuhan itu berbeda. Yusuf itu dipilih ketika dia masih usianya kira-kira 17 tahun. Masih kira-kira SMA. Dia mendapatkan mimpi dan dia yakin nanti suatu saat dia bisa jadi raja. Saudara-saudaranya mengelilingi dia. Tunduk gandumnya ke hadapannya. Tapi dari 17 tahun itu dia harus nunggu 13 tahun lamanya. Ketika dia akhirnya bisa menjadi raja. Kenapa? Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Yusuf kita bisa lihat orang yang manja. Tuhan harus ajar dulu. Tuhan harus latih dulu, Tuhan harus kikis, pangkas, sampai akhirnya dia bisa jadi raja yang baik. Waktunya gak singkat, 13 tahun. Apakah Yusuf menjadi kecewa? Tidak, karena Yusuf tahu selama Tuhan menyertai dia, time doesn't matter, waktu itu gak terlalu penting. Kemenangan gak harus terjadi saat ini juga. Kemenangan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, kadang waktunya tidak selalu harus sama dengan waktu kita. Karena itu jangan kecewa saudara. Kalau di tahun ini mungkin saudara menantikan waktu untuk Tuhan bekerja, tapi Tuhan tampaknya masih diam. Jangan kecewa. Percaya kalau Tuhan hadir, tetap kemenangan akan kita terima, amin. Yang kedua, kita sering kali kecewa karena pemikiran kita anggap harus sama dengan pemikiran Tuhan. Padahal pikirannya Tuhan bisa berbeda dengan pikirannya kita. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-23, Maria dan Marta bersedih. Dan akhirnya Yesus berkata kepada dia, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di dalam pemikiran Marta dan Maria, Yesus itu datang untuk menyembuhkan. Kalau Lazarus sudah tamat, udah meninggal, ya udah tutup buku. Maria dan Marta enggak berharap banyak. Dia hanya lihat Yesus datang, dia telat datang, Lazarus udah mati, udah selesai. Bahkan ketika Yesus bilang, saudaramu akan bangkit, Marta bilang, iya saya juga tahu nanti dia dibangkitkan waktu akhir zaman. Padahal bukan itu yang Yesus maksudkan. Orang-orang yang datang berkunjung ketemu dengan Maria Marta juga berpikir hal yang sama. Di dalam ayat yang ke-35, Yesus menangis karena Lazarus sudah mati. Lalu orang-orang Yahudi yang datang untuk menghibur Maria Marta bilang, lihat
betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Orang pada mikir, Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Yesus bisa membangkitkan orang yang lumpuh. Kenapa Yesus nggak menyelamatkan Lazarus ketika dia sakit? Tapi Yesus punya pemikiran yang lain. Yesus bilang, angkat batu itu. Marta masih juga punya alasan. Dia bilang, Tuhan, Lazarus itu sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Kadang kita mengkotak-kotakan pikiran Tuhan. Oh, kalau Tuhan gak bisa berbuat ini sesuai yang saya mau, pasti Tuhan gak akan berbuat apa-apa. Oh, kalau misalkan rencana saya yang ini gak terjadi, pasti, wah ini kayaknya Tuhan enggak lah, punya kehendak lain. Kayaknya udah langsung dihilangin aja, gak usah dipikirin lagi aja. Mimpi kita, keinginan kita, kerinduan kita. Seringkali kita lupa bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Yesaya 55 ayat 9 sampai 10 bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Salah satu moto yang Tuhan punya, saya rasa Tuhan suka bilang, banyak jalan menuju Roma. Seringkali kita hanya terfokus dengan satu cara. Kita hanya mikirin Tuhan cuma bisa memberkati saya dari pekerjaan saya. Kalau pekerjaan saya hancur berarti Tuhan gak berkuasa. Tuhan cuma bisa ngeberkatin saya kalau misalkan saya keterima di kuliah ini. Tuhan akan pakai saya kalau saya bisa masuk ke kampus ini. Kalau kampus ini gak terima saya berarti hidup saya gagal. Saya mau bilang, banyak jalan menuju Roma. Kita gak pernah tahu Tuhan bawa kita kemana. Tetapi ingat ini, rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kita. Sampai nanti suatu saat kita baru bisa mengerti bahwa Tuhan punya maksud dan kehendak yang lain di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apalagi yang sering berbeda antara Tuhan dan kita sehingga kita suka kecewa. Bukan hanya waktu, bukan hanya pikiran, tapi tujuannya juga suka berbeda. Tujuan kita, tujuan Tuhan berbeda dengan tujuan kita. Seringkali kita kecewa karena kita pikir Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita saat ini, sekarang. Tapi Tuhan belum melakukan. Kenapa? Karena Tuhan seringkali punya tujuan yang lain yang lebih dahsyat daripada yang kita pikirkan. Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu kapan? Kapan kita tahu? Sekarang. Kita tahu kapan? Sekarang. 2 tahun lalu waktu kita nangis berdarah-darah, kita minta Tuhan tolong. Kita tahu gak Allah turut bekerja? Mungkin kita lupa. Waktu usaha kita mandek, waktu pegawai kita harus dirumahkan, waktu mungkin anak-anak kita menghadapi masalah, kita doa, kita nangis sama Tuhan, dan kita bilang, Tuhan kok kayaknya Tuhan gak bekerja. Tapi Roma 8 ayat 28 jelas bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kalau saudara belum bisa lihat tujuan Tuhan, berarti saudara belum sampai ke sekarang. Jadi jalanin aja. Di dalam kisah Lazarus ini, semua orang menganggap Yesus akan menyembuhkan Lazarus, tapi Lazarus mati. Semua orang berpikir bahwa kalau Lazarus hidup, Tuhan mengadakan mujizat. Tapi sebetulnya ada sesuatu hal yang lebih besar yang Tuhan persiapkan lewat peristiwa
kebangkitan Lazarus ini. Satu perikop sesudah Yohanes 11 ayat 44 ada perikop lain judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Di sana diceritakan bagaimana orang-orang yang melihat Lazarus bangkit jadi percaya kepada Yesus, dan orang-orang Farisi dan imam-imam menjadi takut. Mereka berkata di ayat yang ke-47, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi setelah itu seorang imam besar Kayafas, dia bilang begini, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya ayat 51 bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kebangkitan Lazarus bukan hanya menyelamatkan Lazarus saja, bukan hanya menyelamatkan orang yang menonton saja, tapi kebangkitan Lazarus Yesus gunakan sebagai stepping stone, batu loncatan, sehingga apa yang menjadi firman Tuhan bisa tergenapi. Orang gak nyangka Tuhan dikira ketika Tuhan datang, mereka nyangka kemenangan yang Yesus klaim adalah kemenangan secara politik melawan orang-orang Roma. Tetapi ternyata ketika Yesus datang, Yesus bukan datang untuk menjadi raja bagi bangsa Israel saja, tetapi Yesus datang untuk menjadi juru selamat dunia. Caranya gimana? Dia harus mati di atas kayu salib. Lewat peristiwa ini, Yesus menggenapi apa yang menjadi pekerjaannya. Mati di atas kayu salib dan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ada seorang pria yang bernama Ed. Ed pengen banget jadi missionary. Waktu dia muda umur 19, dia pengen ke Afrika, dia pengen melayani di sana, tapi nggak bisa. Ada berbagai banyak hal yang membuat dia terpaksa harus sekolah bisnis. Dia kerja, ikut orang, dia banting tulang, sampai kira-kira beberapa puluh tahun kemudian dia menjadi seorang miliuner. Sekarang dia masih hidup dan dia bikin satu perusahaan namanya Christian Vision. Christian Vision ini akhirnya mengirimkan banyak missionary dari luar negeri, dikirimkan, membuat banyak komunitas Kristen. Kalau kita tanya sama Ed yang waktu dia umur 19, kayaknya dia kecewa gak ya? Pengen melayani tapi gak bisa. Tapi tujuan Tuhan jauh daripada tujuan yang dipikirkan oleh Ed ini. Tuhan memperlengkapi Ed dengan kekayaan yang luar biasa. Sampai dia dikasih gelar Lord. Kaya banget. Tapi hatinya tetap untuk misi. Dia buka perusahaan ini. Non-profit, orang-orang bisa pergi, dia yang support, dia yang biayai. Perusahaan dia yang lain sengaja didesain untuk bisa membiayai perusahaannya yang ini. Sungguh dahsyat sekali. Ingat, tujuan Tuhan berbeda dengan tujuan kita. Kalau waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, saudara perlu ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita, saudara perlu ingat, Tuhan tidak pernah salah. Kalau tujuan kita tidak sama dengan tujuan Tuhan, kita perlu ingat bahwa Tuhan hanya merancangkan yang baik. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Karena meskipun masuk ke dalam lubang singa, Daniel tetap bisa keluar mendapatkan kemenangan. Bahkan Tuhan dimuliakan. Meskipun harus masuk ke dalam dapur api, Sadrah, Mesak, Abednego semuanya keluar. Dan Allah mereka dijadikan Allah yang benar. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus hampir tenggelam, tapi pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus bilang, siapakah dia gerangan? Dia adalah Allah. Mereka jadi tahu bahwa Yesus Kristus benar, dia adalah Mesias.
Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kemenangan yang kita rasakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bisa menceritakan Tuhan lewat pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu pastikan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Ini yang Daud lakukan. Daud sedang dikepung musuh, Daud menghadapi banyak masalah. Tetapi dia tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai 8. Yang pertama, Daud mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan katakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan ini. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Cari wajah Tuhan yang pertama dengan berseru, doa. Yang kedua dengan baca firman, ikut firman. Berhenti untuk cari tangan Tuhan. Bantuan Tuhan, berkat Tuhan, hal-hal baik yang Tuhan berikan itu bagus. Tapi berhenti untuk cari tangannya Tuhan dan mulai cari wajahnya Tuhan. Yang kedua yang Daud lakukan, ayat yang 11 dikatakan Mazmur 27, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dia menuruti jalan Tuhan, artinya dia mengikuti gaya hidup yang Tuhan inginkan. Jalan Tuhan itu seperti apa sih? Banyak di Alkitab ditulis. Jalan kasih, jalan pengampunan, jalan damai sejahtera. Itu gaya hidup yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setelah kita baca, kita doa, kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita mulai merasakan hadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat, merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya kita cari wajahnya, bukan hanya kita turut jalannya, tapi kita hitung berkat Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan setiap kali. Ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita sama-sama hitung berkat tiap hari. Kita dengar banyak kesaksian yang menguatkan, kita amini dan dari situlah kita bisa mengklaim kemenangan. Tahun 2018 bulan Desember merupakan salah satu bulan yang shock buat saya, paling shocking. Saya ingat dalam pelayanan rangkaian Natal 18 Desember 2018, saya dibilang hamil sama dokter. Baru menikah, saya dan suami tentu bersuka cita. Tapi saat check up ke dokter, dokter bilang ini gak bisa, mium banyak banget. Anaknya belum tentu bisa lahir dengan normal. Kemudian harus disuntik obat penguat setiap minggu. Sebagai seorang ibu muda yang baru belum pernah hamil, dengar itu wah langsung sedih banget, down sekali. Tapi dari situ saya berdoa, banyak teman-teman juga yang kasih kesaksian yang menguatkan. Dan salah satu yang kami lakukan adalah kita coba cari second opinion. Sudah doa, ada satu dokter di Jakarta, saudara saya bilang ini dokter bagus, oke lah kita ke sana. Begitu ke sana puji Tuhan dokternya bilang ini it's okay, nggak apa-apa miumnya nggak mengganggu, nggak usah harus suntik setiap minggu, cuman perlu minum obat penguat, nggak apa-apa it's okay. Wah kita senang ya, kita bersuka cita. Kemudian kita datang beberapa kali ke sana dan pada satu kunjungan waktu umur 10 minggu dokternya bilang lagi, ini dokter yang kalau dibandingin sama dokter sebelumnya jauh lah, saya puji dokter ini, wah dokternya bagus gitu ya. Tapi di minggu yang ke-10 dokternya cek dan sudah cek dia bilang ini, Bu 2 minggu lagi ibu kesini ya. Saya bilang sama dokter, dok kenapa 2 minggu lagi ya, bukannya sebulan. Lagian saya kan orang Bandung, kan gak mungkin ya sering-sering ke Jakarta. Dan dokternya bilang gini Bu, saya lihat di belakang tekuk kepala anak ibu tuh ada mengalami penebalan. Nah kalau biasa kayak gini kita harus meeting, lihat progres dia minggu ke-12, nanti kita meeting. Wah maksudnya meeting apa ya dok? Meeting untuk memutuskan ini mau diteruskan atau mau di abort atau udah berhenti di situ.
Karena kalau ada tekuk di penebalan di tekuk kepala itu salah satu ciri anak Down syndrome, Bu. Waduh, saya di situ hancur hati dengernya. Dia bilang 2 minggu lagi ibu datang ke saya. Di dalam 2 minggu itu saya doa sama Tuhan. Menariknya sebelum kejadian itu ada salah satu orang yang mengalami kejadian yang serupa. Tapi anaknya lahir normal. Saya amini, wah saya banyak doa, menguatkan diri dengan suami. Dan saudara perlu tahu, Tuhan itu gak suka kucing sumput ya. Tuhan itu senang dicari loh saudara. Jadi ketika saudara cari Tuhan pasti ketemu, saya jamin. Tuhan itu bukan ayo cari, begitu dicari gak ada, enggak. Saya doa sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasih saya mimpi. Tuhan berbicara sama kita bisa banyak cara. Ada lewat orang, lewat kesaksian, lihat posting, baca Alkitab, ada yang menguatkan, banyak hal. Tapi buat saya waktu itu mimpi. Saya mimpi saya jalan di satu lorong yang panjang, gelap sekali. Cuman ada cahaya di sini. Saya takut, tapi tiba-tiba saya rasa tangan saya tuh ada yang pegang. Dan saya yakin itu Tuhan. Begitu saya bangun, saya langsung bilang sama suami saya, nanti kalau kita punya anak, kita akan namai anak kita Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kita nggak tahu anaknya bakal gimana kan, tapi saya mau tekankan sama dia, pokoknya apapun yang terjadi Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan, 12 minggu lewat, dicek penebalannya hilang. Kita udah plan semua, oke, puji Tuhan, Tuhan semoga udah gak ada drama lagi ya. Kita akan lahiran nih di bulan Agustus 2019. Saudara, udah di plan, ayah saya, kakek saya, keluarga saya udah kosongin satu jadwal lah. Pokoknya nanti karena ada mium kan, sekalian mau diambil katanya sesar. Seminggu sebelum itu, saya ngunjungin teman saya yang baru lahiran. Dan hari itu saya pengen banget dicek, karena memang udah jadwalnya juga. Begitu dicek, saudara tahu, anak di dalam kandungan saya itu udah tinggal 1 minggu lagi nih mau ngelahirin. Di detak jantungnya itu turun, harusnya anak normal itu 120 sampai 140, ini drop jadi 60. Begitu di USG udah selesai, di EKG udah selesai, langsung dikirimin ke dokter hasilnya. Ternyata dokternya udah on the way ke Jakarta karena ada keluarganya yang meninggal. Saudara tahu itu dokter langsung puter balik, langsung dokternya nggak ngomong ABC, langsung Bu kita operasi sebentar lagi, saya on the way ke sana, tolong disiapin ya. Saya bilang sama dokter, dok ini orang tua saya nggak ada, papa mama saya, mertua nggak ada, semua orang nggak ada. Dokternya bilang Bu pokoknya harus sekarang. Waktu yang paling menakutkan kalau saudara nggak pernah dioperasi, bukan waktu operasinya saudara. Waktu operasinya kita udah pingsan, kita nggak tahu. Yang paling menakutkan itu sebelum masuk ruang operasi. Kita dipersiapkan kan, ditidurin di satu kasur, di situ nggak ada orang yang boleh nemenin. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan Kau adalah Allah Immanuel. Saya cuma bisa bilang Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Menakutkan sekali. Tapi saudara tahu, kalau ada Tuhan di dalam hati kita, badai di sekeliling kita ini rasanya reda. Badai di luar kita tidak akan pernah bisa kita kontrol kalau kita nggak bisa kontrol badai yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tenang, segala sesuatu di luar kita bisa jadi tenang. Kalau saudara ingat, saudara punya payung, saudara nggak usah bingungin lagi, aduh ini hujan gede banget. Gak peduli, yang penting saudara pegang payung kuat-kuat dan saudara bilang, duh semoga aja ini gak kena air. Saudara pegang payung ini kuat, gak pernah saudara harus komplain, wah hujannya gede dan segala macam, no. Saat itu, puji Tuhan anak saya lahir dengan selamat. Dan yang luar biasa saya tanya sama dokter, dok ini anak saya kenapa ya jantungnya drop. Dokternya bilang, Bu kehamilan itu misteri. Ada perkara yang saya bisa jelaskan, ada perkara yang saya juga nggak tahu kenapa. Ini anak drop saya nggak tahu kenapa. Memang ada ari melilit tapi nggak kencang Bu, nggak mungkin drop sampai ke 60.
Tapi apapun itu, satu yang saya lihat, anak ini ada yang jagain Bu, yang jagain dari atas. Saudara tahu itu dokter saya bukan orang Kristen loh. Tapi ketika dia bilang itu langsung saya merinding. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kehadiran-Mu membawa kemenangan. Meskipun lewat badai, lembah, meskipun lewat permasalahan-permasalahan. Tapi pada akhirnya cerita saya menjadi cerita yang indah bukan? Kalau nggak ada kejadian itu saya nggak bisa cerita sama saudara. Saya nggak bisa, sekarang kalau ada orang yang lagi hamil saya suka teleponin. Saya semangatin, saya ceritain kisah saya bagaimana Benaya bisa selamat. Benaya lahir nggak nafas, nggak nangis. Benaya lahir nggak dikasih ke saya, diobservasi 8 jam pakai selang. Sampai ada yang chat sama saya, Bu itu anaknya kenapa ya pakai selang. Saya aja nggak tahu kan nggak punya anak ya sebelumnya. Saya nggak tahu, saya kira sesuatu yang normal. Ternyata nggak normal sama sekali. Tapi puji Tuhan, badai boleh ada. Waktu Tuhan beda mungkin dengan waktunya kita. Pikiran Tuhan mungkin beda dengan pikiran kita. Tujuan Tuhan mungkin beda dengan tujuan kita. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kemenangan akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya tidak tahu saudara lagi mengalami apa. Tapi saya dorong saudara untuk pegang terus janji Tuhan. Waktunya mungkin beda. Caranya mungkin beda. Tujuannya mungkin beda. Tapi satu hal yang kita bisa percaya. Firman Tuhan bilang, Yesaya yang kita baca. Jangan takut, aku menyertaimu. Jangan cemas, aku Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Dan aku akan menopangmu. Amin. Engkau penolongku yang setia, tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Kaulah Yesus yang setia bagiku, berserah dan percaya bahwa Kaulah penolongku yang setia. Tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Kaulah Yesus yang setia bagiku. Yang kami tahu Tuhan, tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Kaulah Yesus yang setia bagiku. Kaulah Yesus yang setia bagiku. Kaulah Yesus yang setia bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat penolong kita yang setia. Saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Saya percaya kita sudah diberkati dalam rangkaian ibadah, baik melalui pujian, kesaksian, dan juga firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh meneladani karakter ilahi, dan kita memiliki sifat yang makin lama, makin serupa seperti Kristus. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami ikuti bersama secara online. Tuhan akan jamah setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau ada masalah keluarga, Tuhan biar kami belajar saling mengalah, mengasihi, rendah hati, sehingga ada kerukunan. Kalau karakter kami, sifat kami tidak berkenan kepada Tuhan, cabut perkara yang busuk ya Tuhan, ganti dengan karakter ilahi yang baik. Dan biarlah hidup kami makin hari makin mempermuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Berkat-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Di tengah situasi COVID ini, Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan bangsa kami, dari presiden sampai aparat yang lain. Juga pada masa di mana vaksinasi mulai dilakukan, biarlah Tuhan tolong ya Bapa, supaya ini bisa memperbaiki situasi yang ada. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan.
Sekarang kami mau menerima berkat, kami mengangkat hati kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.